Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Daud muda hidup ketika Bani Israel dijajah oleh bangsa Palestina kuno. Suatu waktu, Raja Bani Israel bernama Talut berjuang ke medan perang bersama pasukannya melawan Jalut dari Palestina kuno. Daud yang baru berusia 9 tahun juga ikut berperang bersama kedua kakaknya. Di tengah perjalanan, pasukan Talut satu persatu mengundurkan diri. Awalnya pasukannya berjumlah 80.000 orang, kini menyusut menjadi 319 orang saja. Meskipun demikian, Talut tetap maju melawan Jalut. Kedua pasukan pun bertemu dan terjadilah perang tanding 1 lawan 1. Ternyata hanya Daud yang berani melawan Jalut yang tinggi besar dan amat ditakuti oleh siapapun. Dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Daud mampu mengalahkannya, bahkan membunuh Jalut dengan bandering dan batu. Dengan demikian, pasukan Talut memetik kemenangan. Keberhasilan Daud ini menjadi buah bibir di kalangan Bani Israel. Karena berhasil mengalahkan Jalut, Daud dinikahkan oleh Raja Talut dengan Mikial, putrinya. Daud kemudian dinobatkan menjadi Raja Bani Israel ketika masih berusia di bawah 30 tahun. Baitul Maqdis, Yerusalem, lalu dijadikan ibu kota kerajaannya. Awalnya, Daud mengira bahwa tidak ada seorang pun makhluk dari Allah yang berzikir melebihi zikirnya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh malaikat menemui Daud. Wahai Daud, suara katak ketika berzikir lebih lama ketimbang zikirmu kepada Allah. Zikir katak jugalah yang membesarkan bumi ini dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi ini, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan katak. Lalu katak itu berzikir, sehingga permukaan bumi yang kecil ini lalu dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daud punya banyak keistimewaan, diantaranya bisa melunakkan besi dengan tangan kosong tanpa dipanaskan dulu dengan api. Lalu besi itu dibentuknya menjadi baju besi dengan ukuran yang sama. Selain itu, Daud juga mengerti bahasa burung dan memiliki suara yang paling merdu dari semua umat manusia. Ketika mendengar Daud melantunkan ayat kitab Zabur, semua yang mendengarnya ikut takjub. Manusia dan jin yang sakit menjadi sembuh. Burung-burung terbang mendekat, angin menjadi tenang, gunung serta burung pun ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Daud kian istimewa karena Daud dikaruniai ilmu pengetahuan dan kepandaian untuk mengadili suatu perkara secara bijaksana. Selain sebagai nabi, Daud juga memiliki kerajaan yang sangat kuat. Setelah Daud wafat, kerajaan itu kemudian diwariskan kepada putranya Sulaiman. Daud menyuruh pada Bani Israel untuk melakukan ibadah khusus pada hari Sabtu. Selama hari Sabtu, kaumnya tidak boleh berdagang, menangkap ikan, atau melakukan pekerjaan lainnya. Namun di desa Ailat di tepi Laut Merah, ada sekelompok nelayan yang menangkap ikan pada hari Sabtu. Mengetahui hal itu, Daud berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberikan peringatan pada mereka. Doa itu kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terjadilah gempa bumi dahsyat yang membinasakan penduduk Ailat yang membangkang serta mengabaikan ibadah pada hari Sabtu. Daud adalah anak bungsu dari 13 bersaudara. Daud hidup sekitar tahun 970 sampai 1040 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Yisha. Ia adalah generasi ke-13 dari keturunan Ibrahim. Ketika berusia 40 tahun, Daud menerima risalah kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya kitab Zabur dan beberapa mukjizat. Daud alaihissalam memerintah Bani Israel selama sekitar 40 tahun dan dianugerahi usia 100 tahun 6 bulan. Daud dikenal rajin berpuasa. Selama hidupnya, Daud berpuasa selang sehari. Wallahu a'lam bishawab.